yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa. Saat ini kita memasuki minggu Advent ketiga. Mari kita mulai persekutuan kita dengan memuji nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang sungguh amat baik. Engkau telah sediakan berkat-Mu melimpah di dalam perjalanan kehidupan kami, baik berkat jasmani maupun rohani. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan mengadakan persekutuan doa pagi. Layakkanlah kami semuanya ya Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Akan kita pujikan bersama Kidung Jemaat 454 bait yang pertama, indahnya saat yang teduh.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 9, ayat yang ke-9 sampai ayat 13. Kita biarkan Alkitab terbuka di hadapan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami merindukan sabda-Mu, berfirmanlah kepada kami. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia itu, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 berbunyi demikian. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ditanya, siapakah yang paling siap dalam merayakan Natal? Jawabnya bukan gereja A, bukan gereja C, bukan gereja D, melainkan pengusaha. Kok bisa? Sebab jauh-jauh hari sebelum Natal mereka sudah merancang, mempersiapkan bagaimana menyambut perayaan Natal. Tentu hal ini dikarenakan prinsip homo economicus. Yang penting ada untungnya. Itulah yang menguasai pikiran para penguasa. Bagi mereka Natal adalah saat meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sebenarnya jika kita mau jujur, cara gereja merayakan Natal kadang-kadang tidak terlalu jauh dari prinsip para penguasa. Banyak yang membuat acara dalam kategori seperti pertunjukan kolosal, latihan, mengirim proposal, membuat promosi menarik, dan banyak lagi yang lain. Apa tujuannya? Supaya banyak orang yang datang. Apa dampaknya kalau banyak orang yang datang? Ya sudah pasti menjadi terkenal. Dan pada gilirannya diharapkan menambah jumlah anggota gereja. Dan akhirnya menambah jumlah persembahan. Konon, Yesus pernah hadir dalam perayaan Natal di dunia. Yesus memilih gereja terbesar di sebuah kota. Ia amat bahagia karena ternyata perayaan Natal di sana berjalan sangat meriah. Namun, tak seorang pun yang mendatangi dia dan mengucapkan selamat kepadanya. Akhirnya Yesus kecewa dan dia pergi
ke sebuah gereja yang kecil, yang terpencil. Ketika dia mengikuti ibadah Natal, Yesus sangat bahagia. Karena ternyata di gereja itu walaupun kecil, jemaat kusuk mengikuti ibadah. Selesai ibadah, mereka mengadakan perjamuan kasih. Mereka melaksanakan syukuran untuk menyambut hari kelahiran Kristus. Lalu Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Akulah Yesus yang kamu sembah. Akulah Dia yang datang. Akulah Tuhan yang engkau nantikan." Banyak jemaat menjadi tidak percaya, lalu menyebut Yesus sebagai orang yang gila. Pak Pendeta tampak terburu-buru. Dia mendatangi Yesus dan menarik Yesus masuk ke dalam konsistori. Dalam konsistori, Pak Pendeta datang, berlutut di kaki Yesus dan berkata, "Yesus, aku percaya Engkau itu." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Kalau kamu percaya, kenapa kau tidak katakan kepada jemaatmu bahwa aku adalah Yesus yang mereka rayakan hari kelahirannya?" Dengan rasa sungkan yang amat sangat, Pak Pendeta itu menjawab, "Ampuni aku ya Tuhan, aku takut mereka tidak percaya lalu meninggalkan gereja ini. Jika itu terjadi, gereja akan bangkrut, jemaat akan pergi, lalu aku bagaimana?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita sederhana ini menggambarkan kehidupan bernatalan gereja, bahkan kehidupan bergereja itu sendiri mirip dengan penguasa atau pengusaha mencari keuntungan. Itu sebabnya yang seringkali diundang dalam kegiatan Natal yang spektakuler adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan secara finansial. Mereka akan diberi tempat duduk yang baik. Mengapa itu terjadi? Karena ada pamrih. Anggota jemaat biasa yang kurang mampu tidak mendapat perhatian. Datang ya syukur, ora ya ora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita gembira di hari ini, firman Tuhan yang kita baca dengan jelas menyatakan apa tujuan Yesus datang. Tujuan Yesus datang adalah merengkuh mereka yang berdosa, merengkuh mereka yang tersingkirkan dan terpinggirkan, memanggil pulang mereka yang tersisih. Itulah yang Yesus lakukan dalam karyanya ketika dia hadir ke tengah-tengah dunia. Digambarkan dalam bacaan kita, Yesus datang memanggil Matius pemungut cukai. Dia bukan saja memanggil, tapi bersedia hadir di keluarga Matius dan makan dengan orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang dianggap hina. Pemungut cukai pada saat itu dianggap sebagai orang-orang yang terpinggirkan, dan Yesus hadir untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikutnya kita perlu belajar mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kita belajar memberikan perhatian kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersisih. Natal adalah peristiwa yang mengingatkan kita untuk membuka diri bagi mereka. Saat ini mungkin kita akan menghadapi Natal yang berbeda. Kita tidak bisa berduyun-duyun bersama datang ke gereja karena pandemi. Mari kita ubah perayaan Natal kita menjadi perayaan keluarga. Kita perbaiki relasi-relasi di antara kita. Mungkin orang-orang yang tersisih itu bukan orang-orang yang di luar kita, tapi ada dalam lingkup keluarga kita. Mungkin sekian lama kita tidak berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Mari kita mulai, kita rengkuh mereka yang tersisih. Kita buka pintu-pintu pengampunan bagi mereka yang menyakiti kita.
Melalui Natal, Allah memberikan yang terbaik. Maka pertanyaannya bagi kita, maukah kita juga memberi yang terbaik bagi mereka yang tersisih dan tersingkir? Dan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kehadiran-Mu untuk menyingkirkan sekat, untuk merengkuh dan meraih mereka yang tersisih. Ajar kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami memohon berkat-Mu agar dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan berbangsa dan bernegara, kami mampu untuk meraih, merengkuh, dan memeluk mereka yang tersingkirkan. Kami mulai lagi membuka sekat-sekat yang ada dan mengalirkan kasih serta pengampunan. Kami mulai mengampuni diri kami sendiri untuk segala kegagalan yang telah kami alami, juga bagi kehidupan seluruh anggota keluarga sesama, baik di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, juga dalam kehidupan bergereja. Allah yang Maha Pemurah, kami mohon berkat bagi keluarga kami yang sedang sakit, teristimewa mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan merengkuh mereka, mengingatkan mereka bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau tidak membuang mereka, tetapi Engkau mengasihi dan mencintai mereka. Kami mohon ya Tuhan, hati yang terluka Engkau pulihkan, dan mampukan kami para sahabat, keluarga, untuk berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Bapa, kami mohon berkat bagi gereja-Mu dalam menyambut perayaan Natal. Engkau menolong kami untuk tetap bersuka cita, sekalipun ada banyak keterbatasan dan aturan yang ada. Biarlah Bapa, kami mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dengarkanlah permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghaturkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nyanyian persembahan kita pujikan Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan, bait yang pertama dan kedua.
Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan doa minggu ketiga telah usai. Selamat menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati. Amin.